wabarakatuh. Saya Irawan Radika Parsa, dosen tetap Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Video ini ditujukan untuk menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu adalah perilaku konsumen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan 3 SKS dan untuk mahasiswa semester 3 dan diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS dan memiliki kode mata kuliah 210201318. Dalam metode pembelajaran, saya menggunakan metode DIA atau DIA yang berarti Delivery, Interaction, dan Assessment agar proses pembelajaran lebih efektif. Untuk delivery, materi dilakukan melalui kombinasi ceramah, diskusi, studi kasus, dan proyek aplikasi yang kontekstual. Materi disusun untuk mendorong pemahaman konseptual dan keterampilan kritis. Selain itu, mahasiswa dapat melihat RPS di on-class yang bisa diakses oleh mahasiswa. Program Studi Manajemen S1 FEB UMP memiliki capaian pembelajaran lulusan Prodi yang disebut CPL Prodi. CPL Prodi yang dibebankan mata kuliah ini adalah sebanyak 9 capaian. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa untuk mencapai pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut CPMK. CPMK pada mata kuliah ini yaitu ada 5. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar perilaku konsumen serta model-model pengambilan keputusan. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti motivasi, persepsi, dan sikap. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis pengaruh faktor eksternal seperti budaya, keluarga, dan kelompok referensi terhadap perilaku konsumen. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep segmentasi konsumen serta proses adopsi dan difusi inovasi. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perilaku konsumen generasi Z dalam konteks digital dan sosial media. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan isu-isu etika dan tanggung jawab sosial dalam konsumsi. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi pemasaran berbasis perilaku konsumen dengan diintegrasikan dalam konteks yang nyata. Capaian mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK akan tercapai jika sub CPMK tercapai. Mata kuliah ini memiliki sub CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi, ruang lingkup, serta pentingnya perilaku konsumen. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan proses dan model pengambilan keputusan konsumen. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh inovasi, motivasi kepribadian, persepsi, dan pembelajaran terhadap perilaku pembelian. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi sikap serta perubahan sikap konsumen. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan peran kelompok referensi, keluarga, nilai budaya dalam pembentukan perilaku konsumen. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu mengklasifikasikan konsumen berdasarkan segmentasi perilaku dan menjelaskan proses difusi inovasi. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik perilaku Gen Z, termasuk kecenderungan mereka dalam pembelian digital. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh media sosial dan digitalisasi terhadap keputusan pembelian Gen Z. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu konsumerisme, green marketing, dan etika pemasaran. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menganalisis tahap pasca pembelian serta kepuasan dan loyalitas konsumen. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menyusun strategi pemasaran berbasis analisis perilaku konsumen dalam proyek yang nyata. Untuk interaction antara dosen dan mahasiswa dibangun secara aktif melalui forum diskusi, tanya jawab, presentasi kelompok, serta kegiatan reflektif di dalam dan di luar kelas. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif dan saling bertukar wawasan. Sedangkan asesmen untuk penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup penilaian proses dan hasil belajar, dan bentuk penilaian meliputi kuis, tugas individu, presentasi kelompok, serta proyek akhir, serta ujian tengah dan akhir semester dengan rubrik yang jelas dan transparan. Dan selanjutnya akan disampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah perilaku konsumen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat siang ya semuanya. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah perilaku konsumen. Dan kita sudah sampai bab apa hari ini? Mempengaruhi perilaku konsumen di era digital. Oke, good. Nah, pertanyaan pertama nih teman-teman. Kira-kira siapa sih itu Gen Z? Angkat tangan silakan. Ada? Oke, Mas Air. Orang yang lahir di lahiran 97 sampai 2012. 97 sampai 2012. Kalian lahir 97 2012 juga ya? Iya. Jadi kalian adalah Gen Z. Oke, itu benar sekali. Terima kasih Mas Ai. Nah, jadi ini Gen Z adalah orang yang saya milenial dan kalian adalah Gen Z. Gen Z adalah orang individu yang lahir di antara tahun 97 atau 2012. Ya, ada banyak artikel juga mengatakan dari tahun 95, 2012, whatever. Oke, nah masalahnya adalah sekarang secara laporan global 40% penduduk dunia sekarang sudah didominasi oleh Gen Z, kayak gitu. Lalu bagaimana dengan pasar Indonesia? Ini adalah populasi dari antar generasi di Indonesia, di mana Gen X ya, ini mungkin Bapak Ibu kalian, sekarang di Indonesia ini ada 21,88% populasinya. Oh, sorry. Terus kakek nenek kalian adalah baby boomer di sini, yang di usia 56 sampai 74 tahun, dan ini adalah usia saya di sini 25,87% sekarang ada di Indonesia. Nah, Gen Z beserta post Gen Z atau Gen Z setelah Gen Z ini sekarang mulai mendominasi di angka 27,94%. Nah, sedangkan perbedaan karakter ini akan menjadi tantangan kalian sebagai business manager, kalian sebagai seorang marketer, ketika nanti di masa depan, ketika kalian melihat segmen-segmen itu pasti butuh pendekatan-pendekatan khusus untuk mencapainya, untuk mendapat hatinya para Gen Z itu. Nah, ini adalah salah satu karakteristik Gen Z ya. Jadi sebenarnya saya sedang berbicara tentang kalian, ya. Mereka adalah digital native, ya. Kalian hidup dari lahir sampai sekarang kalian sudah hidup dengan kanan kiri semuanya serba teknologi, betul? Betul. Ya, kalian hidup sudah merasakan Gojek itu luar biasa sekali, betul? Ya, sedangkan saya masih adalah digital imigran. Saya masih beradaptasi pada hal-hal baru. Masih banyak di tempat saya, di milenial ini masih banyak orang yang masih belum download TikTok, masih banyak orang yang belum download Instagram. Mereka masih stuck di Facebook dan sebagainya, gitu. Tapi jumlah dari para milenial yang sudah bermain, sudah ikut perputarannya Gen Z dalam dalam perilaku konsumen itu pun juga sudah tidak sedikit. Sekarang teman-teman di sini pernah nggak ada, terutama yang laki-laki, mabar PUBG sama bapak-bapak pernah? Sama orang yang 30 tahun, 40 tahunan pernah? Jarang, tapi ada ya mereka ya. Nah, jadi beberapa orang dari milenial masih banyak orang yang mabar-mabar itu bareng sama Gen Z dan sebagainya. Nah, digital native, Gen Z is the first generation to grow up with the internet and digital technology from birth. Their IT provision with digital device and social media often referred to as digital citizen. Okay, and then social and environmental awareness, dan sebuah fakta mengatakan bahwasanya Gen Z ini mereka lebih percaya, lebih yakin dan lebih peduli terhadap efek-efek dalam sustainability development, atau tentang juga climate change, atau tentang ramah lingkungan dan sebagainya. Kalian lebih milih produk-produk yang ramah lingkungan daripada produk-produk yang merusak lingkungan, seperti itu. Next, dan Gen Z itu value career development, dia lebih work-life balance dan meaningful work, dan mereka memiliki banyak the entrepreneurial and seek opportunity for learning and growth. Jadi gini, ada salah satu hal yang berubah dari cara orang tua memandang tentang masa depan anak dan sebagainya. Zaman saya mungkin ketika saya dididik oleh orang tua baby boomer, mereka selalu berpikir bahwa sukses itu apa sih? Polisi, TNI, dokter, guru, PNS, pilot dan sebagainya. Tapi sekarang, maka dari itu orang-orang tuh harus pintar apa? Pintar itu apa dulu? Matematika harus pintar kan? Kamu pintar, matematika ini kudu pintar. Gambarnya enggak. Kamu pintar, ya kamu mesti pintar fisika, kimia dan sebagainya. Sementara orang-orang linguistik dianggap tidak pintar. Orang yang pintar bahasa Inggris dulu tidak dianggap pintar. Tapi sekarang stigma itu sudah mulai pudar. Kalau zaman dahulu orang bilang, kamu kudu belajar sing rajin, ya, biar kamu jadi orang sukses, orang pintar, orang kaya. Sekarang orang bisa membuktikan, membantah dengan, mama lihat loh,
nih para influencer sekarang, youtuber sekarang, mereka tidak perlu memiliki gelar yang begitu tinggi dan sebagainya, mereka pun juga berhasil. Nah, hal itulah akhirnya membuat mereka itu lebih banyak growth mindset, berkembang gitu. Mereka berpikir bahwa semua itu masih bisa, mereka memiliki kemauan untuk belajar dan tumbuh. Kemudian juga ada clinical and savvy consumer. They are skeptical traditional marketing and prefer peer-to-peer recommendation, often influenced by social media micro-influence. Jadi ada sebuah fakta bahwa semakin kesini, kalau zaman dulu orang tuh percaya dengan omongan-omongan orang yang besar, ya. Zaman dulu, zaman saya, kita masih punya karakter, kita cuma yakin sama orang yang reputasinya tinggi. Tapi sekarang, luar biasa lagi ada suatu fakta, Gen Z itu lebih percaya sama micro-influencer, bukan orang-orang yang di-endorse. Bukan orang-orang yang, maaf, kadang-kadang kita sudah skeptis. Misal ada orang dengan follower tinggi, terus dia mau bicara tentang satu kasus dan lain-lain, pasti kita selalu skeptis. Paling orang ini udah dibayar, ya kan? Terus ada orang youtuber dengan atau selebgram dan lain dengan follower yang begitu banyak, terus kemudian dia pakai kosmetik, terus kita pasti bilang alah dia juga paling cuma di endorse. Tapi kita lebih percaya sama sekarang youtuber, selebgram atau tiktoker dan sebagainya, yang followernya mungkin nggak terlalu banyak, kategorinya mungkin ada micro influencer. Ketika dia mereview sesuatu, kita lebih percaya ke mereka karena kita merasa bahwa ini hasilnya bakal lebih real nih daripada orang-orang yang dengan follower yang jumlahnya lebih banyak. Itu seperti itu. Oke, next di sini ada Gen Z preferences ya. Nah, ada satu fakta juga di sini mengatakan bahwa dalam menonton film, Gen Z itu lebih suka streaming platform. Saya mau tanya sama teman-teman di sini, terakhir nonton TV kapan? Ada nggak yang udah lama banget nggak nonton TV? Ada? Ada. Coba angkat tangan yang lama nggak nonton TV. Tapi di rumah ada TV. Ada. Nah, itulah transisinya. Yang nonton TV kalian siapa? Orang tua. Karena kalian sudah beradaptasi sekarang kepada streaming platform availability. Gini, kalau dulu saya nyari film, mau nggak mau nonton film yang saya nggak suka. Tapi kalian sekarang ada di era, kalau kalian nggak suka, kalian tinggal matiin, kalian bisa cari film yang lain yang lebih cocok sama kalian. Iya, nah itulah makanya timbulan Netflix. Netflix itu datang dari keresahan-keresahan konsumen-konsumen baru yang muda-muda itu. Mereka kadang-kadang nonton film, udah nonton banyak dan ini nggak cocok, tapi kita nggak ada pilihan lain. Karena TV itu cuma muncul di, kalau nggak kita beli DVD, ya, kalau nggak ya kalau nggak kita nonton film di TV. Nah gitu loh, kadang-kadang apa yang muncul di TV itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana mereka lebih suka melihat film? Itu sarana pertama dulu lah, lihat watching trailer and teaser. Pengaruh ini 1, 2, 3 ini besar banget. Watching trailer, recommendation dari teman, sama review from media. Jadi gini, watching trailer ya, teman-teman sekarang nggak perlu nonton semua. Oke, di sini ada yang udah nonton Squid Game terakhir belum? Belum. Tapi udah ada yang tahu belum gimana ceritanya? Udah ada yang tahu belum endingnya gimana? Udah ada yang tahu gimana? Endingnya tokoh utamanya kan. Oke, kamu ada yang tahu belum? Mengecewakan nggak yang sekarang? Iya. Tanpa kita harus menonton, kita sudah tahu film itu mengecewakan. Itulah sekarang yang terjadi. Karena mereka sudah mendengar dari from family and friends. Jadi kalau mereka tidak percaya dengan yang ini, mereka bisa lihat dari rekomendasi family and friends. Squid Game pertama, wah heboh semuanya pada merekomendasikan tonton ini keren banget. Squid Game kedua, tambah gak jelas nih ceritanya nih. Kita nggak tahu nih endingnya apa. Squid Game ketiga, saya aja belum nonton sampai sekarang, tapi sudah pada melihat komentar-komentar di YouTube-nya, kecewa. Jadi nggak perlu nonton kayak gitu. Nah, cuma masalahnya adalah gini, recommendation from family and friend ini sama review from media dan film kritik kadang-kadang kita melihatnya bias. Contoh teman-teman, saya pernah menonton suatu film Indonesia. Filmnya kalau menurut saya pemenang pribadi dan penonton itu jelek banget. Saya nggak mau nyebutin filmnya apa. Tapi kok bisa tiba-tiba ketika saya buka trailernya, komentarnya bagus-bagus semua. Kira-kira siapa itu yang komentar bagus? Nah sekarang dunia sudah semakin bias. Tapi kalau kalian sudah ketahuan kalian menjual sesuatu yang tidak baik dan kalian klaim itu baik, maka akan menjadi serangan balik juga buat kalian. Seperti itu. Oke, terus music learning behavior ini keuntungan kalian yang menyenangkan sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena kalian sekarang nggak perlu harus save. Dulu zaman saya harus pakai flash disk, saya harus HP-nya harus download MP3 yang banyak.
Dan satu lagu dulu harganya 1.000 perak. Bayangin, terus saya cuma muat sekitar 20 lagu karena memori saya cuma 128 MB. Nah sekarang enggak, kalian bisa dengerin dimanapun hanya dengan membayar kuota. Terus kalian bisa dengerin musik yang sesuai dengan keadaan hati kalian, betul kan? Betul. Kalau dengerin musik sesuai keadaan hati itu apa ya? Akhirnya kita paham liriknya tuh, teman lebih masuk ke hati sekarang. Dan itu juga dilakukan sekarang musisi-musisi sekarang. Itu sekarang musisi-musisi sekarang itu banyak sekali dia mengangkat isu-isu kegelisahan yang ada. Contoh tahu lagu Bernadia yang apa? Tepat 1 tahun yang lalu jangan yang telah ditakdirkan untukku. Nah itu kan menceritakan tentang suatu kegelisahan dia selama 1 tahun yang lalu. Dia berusaha tapi enggak tercapai semua cita-cita yang untungnya bumi masih berputar dan sebagainya gitu loh. Jadi dia tetap bersyukur pada Tuhan bahwa dia itu masih dihidupkan dan tidak menyerah pada saat itu. Gitu loh. Lirik-liriknya sudah lebih banyak menyentuh ke hati-hati kita sendiri. Terus, nah teman-teman, oke. Ini ada sosial media ya. Teman-teman di sini mayoritas pada pakai apa? Instagram, TikTok atau Facebook? Instagram, TikTok. Oke. Tapi ada suatu fakta yang menarik, ya. Nih kalian bisa baca di atas ini. The Gen Z exodus to TikTok. Sekarang sudah banyak Gen Z yang mengalihkan sosial media mereka itu pergi ke TikTok. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa pendapat? Apa aja silakan kalau berpendapat. Kenapa sekarang populasi Gen Z sudah mulai banyak yang hijrah nih dari TikTok, dari Instagram, dia pergi ke TikTok. Kira-kira? Lebih itu aja Pak, videonya lebih acak gitu, lebih banyak variasinya. Lebih banyak variasi terus? Ada lagi? Selain itu, kalau di TikTok itu selain mengandung informasi, di situ juga terdapat video, jadi kita baca informasi itu nggak bosan. Oke. Hiburannya, entertainingnya lebih banyak. Nah, tapi ini juga ada itu from Instagram perfectionism. Karena sekarang apa? Karena orang-orang dituntut kalau buat feed itu harus satu ragam semua. Jadi kayak akhirnya kita upload dan lain-lain, kalau kita harus sesuai dengan tema yang ada di atasnya, yang bawahnya dan lain-lain. Perfectionism itulah akhirnya membuat orang-orang sekarang sudah berhijrah kepada TikTok. Seperti itu, ya. Oke. Dan WhatsApp, Instagram, Gen Z WhatsApp, Instagram, hati-hati Instagram, Gen Z is migrating to TikTok for content and convenience. Para Gen Z sekarang sudah pada bermigrasi pergi ke TikTok karena konten dan convenience, karena kenyamanan ditawarkan oleh TikTok tuh much more better gitu. Dan sekarang gini teman-teman, kalau saya lihat ya orang-orang yang lahir tahun seperti saya tahun 90-an itu, untuk kesempatan menjadi viral, untuk kesempatan dia menjadi terkenal, itu perjuangannya jauh lebih effort daripada sekarang. Orang zaman dulu dia harus kompetisi ke Jakarta, harus kirim musik label mereka ke Jakarta. Untuk jadi terkenal mereka harus jadi orang Jakarta, harus pergi ke ibu kota mengambil nasib dan sebagainya. Ya kalau terkenal, kalau tidak terkenal bagaimana? Kan kita nggak tahu nasibnya. Tapi sekarang semua kesempatan itu sekarang lebih rata. Gitu loh saya lihat. Sosial media, kamu bisa terkenal di doesn't matter kamu dari Jakarta, di doesn't matter kamu dari Purwokerto, di doesn't matter kamu mungkin di kota terpencil dari Purwokerto. Sekarang kesempatan sudah lebih rata. Gitu. Jadi tolong manfaatkan sosial media sebaik-baiknya mungkin untuk bangun portofolio kalian. Nah, shopping behavior, saya mau tanya di sini. Pernah nggak teman-teman ada yang lagi scroll tiba-tiba langsung check out? Ada. Sering. Kira-kira kenapa tiba-tiba kayak gitu? Ada yang mau pendapat? Biasanya perempuan sih. Kenapa Mbak? Pernah belanja sering kita itu belanja apa? Belanja jajanan sih. Jajanan lagi scroll terus check out aja gitu. Iya. Nah, oke, itu kasus pertama masih normal. Kasus kedua, kalian pengen beli sesuatu, tapi pas barangnya udah sampai rumah kalian, oh ya udah biasa aja. Bahkan sampai ada kasus kalian beli nggak pernah dibuka sama sekali. Pernah? Ada. Kenapa bisa seperti itu? Yang jelas yang pertama ketika kita lihat di sosial media itu kan menarik ya. Yeah. Nah ketika sampai kan euforianya yang kita rasakan pas awal mau check out itu berbeda gitu Pak. Jadi mungkin teralihkan dengan barang yang mungkin lebih dulu kita beli atau di tempat lain gitu. Okay. Jadi ketika sudah sampai, oh ya sudah berarti saya sudah beli. Tapi ketika mau di unboxing semangatnya udah gak ada lagi belum. Karena terkali lihat konten-konten lainnya juga. Iya. Ya, itu juga dibilang seperti itu. Jadi gini. Gratis ongkir dan promo are drivers behind the Gen Z shopping behavior.
Jadi sekarang gratis ongkir sama FOMO, feeling of missing out, takut ketinggalan, itu menjadi alasan kita sekarang menjadi orang yang impulsif, terutama untuk pada Gen Z. Nah, terus ada pernyataan juga gini, many young people buy product just to stay up to date. Kadang-kadang orang tuh beli produk tuh cuma pengen up to date aja, dia nggak butuh ini sama sekali, dia nggak pingin. Tapi saya cuma pengen aksi penting duit bayar lah, yang penting punya saja lah, seperti itu. Nah, ketika mereka buat Indonesian Gen Z Tech into consideration while shopping online, pertama memang mereka adalah cheaper price compare to other stores either offline or online. Ya, terus high quality product and review from other buyer. Dua ini faktor yang paling penting. Pertama memang sekarang price itu menjadi harga yang sangat signifikan. Tapi masyarakat Indonesia itu udah pintar kok. Mereka tahu harga murah ya terefleksikan diikuti dengan kualitas yang murah. Jadi banyak sekali orang Indonesia itu udah masyarakat Indonesia ya saya pelajari gitu, Gen Z terutama mereka juga sudah pintar. Kalau ada barang murah, kemudian dia klaim ini dengan kualitas tinggi dan lain-lain, orang udah nggak percaya pada hal seperti itu. Murah ya murah, mahal ya mahal. Mahal ya dapatnya segini dengan kualitas segini, murah ya dapatnya segini dengan kualitas segini. Mereka sudah menerima hal itu. Itu dia membuat ketika mereka dilihat di review dan sebagainya, mereka ya reviewnya pasti bagus-bagus. Ya emang barang murah, jangan berharap kamu dapat kualitas yang tinggi. Terus kemudian high quality product and review from other buyer dari saya sampaikan. Oke, next lagi. Nah, pertanyaan terakhir ini sebelum ditutup sama saya, kan sudah mempelajari Gen Z tadi. Kira-kira teman-teman, kita refleksikan ya. Kalau kalian besok bekerja menjadi seorang marketing manager, kalau kalian bekerja menjadi business manager, dan ternyata mayoritas produk kalian akan dibeli oleh generasi kalian, yaitu generasi Z. Kira-kira untuk menyesuaikan ini semua, apa yang harus brand lakukan untuk bisa menarik hati para Gen Z? Silakan, angkat tangan. Oke, Mbak Farah, silakan. Ya, mungkin jawaban yang bisa saya berikan yang pertama, brand, apa yang harus dilakukan brand supaya bisa menarik hati seorang Gen Z? Maksudnya yang pertama ada tujuan nilai sosial dan juga keaslian brand Pak. Jadi kalau sekarang kan banyak yang copy paste gitu ya, nggak punya ciri khasnya sendiri. Terus yang kedua, Gen Z itu kan peduli pada isu lingkungan, keberagaman dan kejujuran. Itu yang harus ditunjukkan juga, tidak serta-merta hanya menjual apa yang dia tawarkan. Yang ketiga, mungkin brand harus punya nilai yang jelas dan tidak hanya bicara soal jualan, tapi juga peduli dan transparan. Good. Kejujuran itu penting. Sebenarnya gini, kejujuran itu saya pernah mendengar cerita dari Hermawan Kertajaya. Hermawan Kertajaya itu salah satu bapak marketing Indonesia. Dia mengatakan bahwa marketing yang baik adalah marketing yang mengikuti bagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat, yaitu apa? Al-Amin, yaitu apa? Tidak bohong, dapat dipercaya. Jadi ketika kita menjual brand, misalnya gini, Sapa Irawan ini hari ini menjual suatu remote, ya, remote harganya 50.000, ya udah kamu cerita aja, dapatnya seperti ini. Kita nggak bisa overclaim bahwa ini kualitasnya melebihi remote-remote yang harga sejuta, harga 50.000-an. Kita nggak boleh overclaim seperti itu. Karena apa? Karena brand yang tidak jujur nanti dia akan kena batunya sendiri. Dari apa? Dari review-review orang-orang yang jujur dan lebih jujur lagi dalam review produknya. Oke, next ada lagi? Oke, silakan Mbak Dinwaza. Jadi kan karena Gen Z itu karakternya lebih suka brand yang menghibur dan interaksi secara langsung ke mereka, jadi mungkin brand itu bisa ngelakuin dengan cara polling di sosial medianya atau bikin challenge, atau mungkin nanti juga bisa dengan live chat gitu Pak, supaya bisa kita tuh sebagai Gen Z bisa terlibat secara langsung sama brand ini. Oke, teman-teman coba perhatiin ya teman-teman, ini bagus sekali, terlibat dengan brands. Jadi ini yang dilakukan Netflix, yang dilakukan WeTV, yang dilakukan apa lagi ya, ViuTV ya. Netflix, WeTV, itu ada lagi nggak sih selain itu? Prime Video ya, Prime Video. Mereka itu jarang sekali di sosial media mereka menampilkan harga. Mereka sudah bukan eranya untuk menampilkan perang harga kami 1 bulan segini enggak. Tapi mereka biasanya polling, teman-teman yang udah nonton Squid Game siapa nih? Harapannya Pak, kita komen. Kalian tim Squid Game yang apa? Yang pertama apa yang kedua? Nah, dia suka gitu. Terus kalau kemarin ada film Layangan Putus, tahu nggak? Nah, kalian timnya Mas Aris apa timnya siapa? Nah, mereka buat polling-polling seperti itu. Gunanya untuk apa? Biar kita makin terlibat, biar kita makin senang untuk komen dan sebagainya. Itu kayak gitu. Jadi lebih daripada penjualan, tapi melibatkan sebuah keterikatan. Karena pemasaran itu bukan hanya sekedar tentang menjual, walaupun nanti ini harus menjual, tapi tentang juga keterikatan. Oke, ada terakhir lagi siapa? Silakan. Oke, Mas Ai.
Jadi kan sekarang itu lebih percaya sama orang biasa atau influencer kecil daripada selebriti besar gitu. Oke. Nah, brand sebaiknya menggandeng influencer kecil yang otentik untuk mengajak konsumen untuk membuat review dan unboxing. Contohnya ya kampanye untuk review jujur itu lebih dipercaya daripada iklan resmi. Gitu, Pak. Oke, good. Masih berkaitan dengan review jujur dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini teman-teman, kami jujur, kalau misalnya selebgram besar, salah satu yang menurut saya mereka itu bagus sekali dalam review produk itu, tau nggak? David Gadget In. Ya, dia bilang bagus, nggak bagus, gitu loh. Keren, nggak keren. Dia menceritakan dari dua sisi, keuntungan dan kerugiannya itu dan sebagainya gitu. Nah, tapi sekarang saya lihat kayak brand-brand Pepsodent, terus brand-brand Lifebuoy kemarin saya lihat, itu mereka tuh menggait para micro influencer untuk membuat konten tentang produk mereka. Jadi diajak membuat, ini siapa sih, ini orang nggak terkenal, saya lihat gitu, tapi kontennya itu jadi lebih menarik gitu loh. Dalam arti kenapa? Oh, ini lebih natural nih, tanpa harus menggunakan talent-talent yang memang dia menurut saya bukan gimana, memang sudah cantik duluan, sudah bersih duluan, tapi memang benar-benar dia lebih natural lagi. Jadi brand itu mereka harus membawa kesan natural. Oke, saya rasa sekian itu saja dari saya. Terus saya ingin menambahkan tugas, nanti tolong teman-teman dikerjakan ya. Jadi sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin, teman-teman nanti silakan mengamati bagaimana perilaku konsumen ya yang ada di sekitar teman-teman. Oke, dengan catatan teman-teman, kalau nanti akan dibagi, nanti akan saya bagi melalui grup WhatsApp, yaitu adalah bagaimana orang itu perilaku konsumen di CFD, Car Free Day yang ada di Gor Satria Purwokerto, sama perilaku konsumen teman-teman yang ada di UMKM, ya, yang ada di sekitar UMBAJ Purwokerto. Kelompok dan semua informasi akan saya bagikan di grup WhatsApp. Itu aja, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada ya? Yaudah, itu aja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.